Mau donasi tanpa modal? Klik subscribe. Dengan memberikan satu subscribe, Anda sedang mendonasikan satu semangat untuk konten kreator ini terus memberikan karya. So, kenapa nggak subscribe? Kenapa nggak subscribe? Justru ini yang menurut saya kenapa saya bikin acara ini, itu namanya The Big Casino. Jadi yang terjadi adalah seringkali kita ngelihat ada perusahaan yang nggak ada fundamentalnya, tapi naik. Ada perusahaan yang fundamentalnya bagus banget, tapi turun. Welcome back. Jadi ini pertama kalinya saya bikin video lagi di tahun ini. Saya cukup tertarik membahas satu topik ini bahwa kita nggak perlu ragu lah. COVID-19 itu daya hancurnya terhadap perekonomian, terhadap sektor keuangan maupun sektor real, itu daya hancurnya nggak perlu kita ragukan lagi. Mungkin bukan karena seberapa keras penyakit ini, enggak, tapi lebih ke daya tularnya yang luar biasa sehingga akhirnya membuat banyak orang sampai mematikan roda perekonomian. Sampai roda perekonomian itu hampir berhenti, dan itu yang menarik untuk dibahas. Jadi kalau misalnya kita ngelihat IHSG sekarang, itu satu-satunya saham, kalau misalnya kita ngelihat yang market cap 100 triliun ke atas, satu-satunya saham yang positif itu hanya Unilever. Jadi saham ini memang luar biasa. 2008 juga kalau misalnya kita ngelihat tarik mundur dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, satu-satunya yang profit, bahkan profitnya di atas 10%. Kalau saya nggak salah ingat itu 15%. Unilever kayak menjadi satu-satunya yang tumbuh di tahun 2008 tersebut. Dan kita juga bisa ngelihat bahwa kalau misalnya kita ngelihat transaksinya ya, yang menarik untuk investor asing itu hanya Unilever. Jadi memang cuman dia yang diborong, memang cuman dia yang dikumpulkan oleh investor asing, dan itu yang menurut saya ini saham luar biasa. Cuman kalau misalnya ditanya apakah memang itu artinya saham-saham lain ini yang kinerjanya turun ini perusahaannya turun segitu dalam. Jadi misalnya kalau kita ngelihat BCA itu minus 28%, BRI 49%, hampir 50% dari awal tahun sampai sekarang itu hampir 50% turunnya. Apakah itu artinya perusahaannya ini turun, kinerjanya turun 50%, labanya turun 50%, atau bahkan rugi 50%? Apakah benar seperti itu? Sebenarnya enggak. Justru ini yang menurut saya kenapa saya bikin acara ini, itu namanya The Big Casino. Jadi yang terjadi adalah seringkali kita ngelihat ada perusahaan yang nggak ada fundamentalnya tapi naik. Ada perusahaan yang fundamentalnya bagus banget tapi turun. Itu sering terjadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya boleh bilang, yang direpresentasikan oleh harga saham itu bukan perusahaannya, tapi optimisme dan pesimisme. Mana yang investor asing kasih kesempatan, mana yang market maker kasih kesempatan untuk dia, nih gue kasih kesempatan buat lo, tolong perform lebih baik. Seperti itu. Soalnya kalau kita ngelihat BRI aja, BRI kuartal 1 masih profit 8,16 triliun. 8,61 triliun. Itu cuman sedikit di bawah. Jadi kalau saya nggak salah ingat, coba saya cari beritanya. Kalau saya nggak salah ingat, oke, nih. Jadi BRI tahun ini, kuartal 1 tahun ini itu profit 8,162. Tahun lalu di periode yang sama dia profit 8,164. Cuman turun 2 miliar doang. Seperti itu. Jadi kenapa harga sahamnya turun sedalam itu sedangkan profitnya, labanya masih tetap? Simply karena memang mereka lagi nggak diberikan kesempatan aja. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di bursa saham itu ada yang namanya sektor defensif. Jadi kalau kita ngelihat piramida market, itu kita ngelihat bahwa ada perusahaan-perusahaan yang memang memberikan kebutuhan-kebutuhan tersier. Seperti contoh Asus, MAPI, dan saham-saham yang berhubungan dengan lifestyle itu mereka memberikan kebutuhan-kebutuhan tersier. Kalau misalnya boleh jujur,
menurut saya yang akan terhantam lebih dulu dari awal krisis ini kinerja perusahaan-perusahaan ini. Soalnya apa? Mall ditutup kok. Gimana cara mereka menghasilkan profit kalau mallnya ditutup? Kalau sumber pendapatan mereka ditutup. Seperti itu. Baru kalau misalnya kita ngelihat ke kebutuhan sekunder, ke kebutuhan dasar, kita ngelihat ada Indofood. Kalau menurut saya nih, kalau di piramida market, batas paling bawah dari piramida market itu adalah Indofood. Indofood ini makanan yang enak dan murah. Mereka memproduksi itu, ICBP memproduksi itu, makanan yang enak dan murah. Jadi kalau misalnya rakyat Indonesia udah nggak bisa beli kebutuhan yang paling dasar ini, itu baru kacau. Cuman sampai saat ini kebutuhan mereka nggak tergantikan. Kebutuhan Unilever juga nggak tergantikan. Masa tiba-tiba orang jadi nggak mandi? Gara-gara krisis doang jadi nggak mandi? Justru mereka pada, ya karena kebetulan krisisnya ini karena COVID, justru karena COVID ini mereka jadi mungkin mandi jadi lebih konsisten dan lebih sering. Seperti itu. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah bursa saham itu, kenapa saya bilang the big casino, karena dia merepresentasikan mana yang diharapkan, mana yang diberikan kesempatan untuk naik. Kalau kita ngelihat Unilever dari beberapa waktu ke belakang, jadi kalau kita ngelihat saham Unilever dari 5.000 sampai 8.000 sampai 8.500, kalau kita ngelihat, kalau kita hitung itu saham Unilever 8.500, 5.500. Dari titik terbawahnya di tahun ini, Unilever udah naik 50%. Dari titik paling bawah tahun ini, dia udah naik 50%. Seperti itu. Jadi, apakah itu artinya perusahaan Unilever ini labanya naik sampai 50% dari Maret sampai Mei ini? Menurut saya enggak. Simply karena mereka diberikan kesempatan. Simply karena mereka dikasih kesempatan, oke, gue lagi nggak percaya yang lain, gue kasih duitnya ke lu aja. Kayak gitu. Market maker itu mereka bergerak sesuka hati mereka. Pemain-pemain besar itu mereka bergerak sesuka hatinya. Terlepas dari mereka satu tujuan atau enggak, mereka juga bebas menentukan mereka mau masuk ke saham apa. Dan simply yang terjadi sekarang adalah yang mereka percaya tidak tergoncang atau tidak bangkrut adalah Unilever, salah satu saham yang ada di sektor defensif ini. Jadi yang mau saya katakan sekali lagi, terkadang yang terjadi di bursa saham itu tidak merepresentasikan perusahaannya. Sorry kalau misalnya memang ini agak lain, cuman simply memang yang direpresentasikan harga saham itu adalah optimisme dan pesimisme investor terhadap perusahaan tersebut. Jadi simply yang terjadi sekarang ini adalah investor asing atau misalnya market maker atau para pemain besar, ya mungkin di dalamnya ada Schroeder, ada yang lain-lain, kita nggak tahu. Mereka put trust di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan kalau di piramida kebutuhan yang paling dasar. Mungkin sebagian orang nggak masalah hidup tanpa konsumsi MAPI dulu nih, produknya MAPI dulu nggak masalah. Hidup tanpa mengkonsumsi produknya Asus, S Hardware, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya Indomie, tapi kalau misalnya sabun, pasta gigi, seperti itu kayaknya nggak bisa. That's why itu yang mereka trust. Simply perusahaan-perusahaan ini yang menyediakan kebutuhan paling dasar, yang mereka yakin dampaknya dari COVID ini nggak mengganggu banyak terhadap perusahaan itu yang mereka percaya. Sehingga kalau kita ngelihat memang satu-satunya saham yang saat ini secara masif diakumulasi oleh investor asing yaitu saham Unilever. Kalau kita ngelihat 2008 juga, ini dari 1 Januari sampai 31 Desember, ini perusahaan-perusahaan besarnya saat itu, kita ngelihat hanya Unilever yang tumbuh sampai 15%. Jadi kalau misalnya saya boleh bilang, bolehlah
Unilever dibilang juru selamatnya IISG. Dan ini momentum yang kedua untuk Unilever bisa tumbuh di tengah krisis. Jadi itu aja untuk video kali ini. I hope you like it. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, please klik like. Kalau misalnya kalian berpikir ada saham-saham lain yang kinerjanya kayaknya mirip-mirip Unilever nih, kayak gitu, boleh dong share di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau beri semangat buat saya, boleh klik subscribe. Karena satu subscribe itu kalian mendonasikan satu semangat buat konten kreator ini. Itu aja, thank you.